Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai acara pada siang menjelang sore ini, terlebih dahulu saya mau mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada narasumber dan juga para peserta yang sudah meluangkan waktunya di siang menjelang sore hari ini. Pada kesempatan yang baik ini ada sebuah tema yang akan kita bicarakan bersama, yaitu mengenai pengelolaan risiko atau risk management dengan judul Managing Risk in the New Normal, How Corporations Respond to COVID-19. Pada dasarnya, risiko itu memang berasal dari sebuah ketidakpastian. Ibarat seorang tamu, pandemi ini adalah tamu tak diundang. Kita tidak tahu pasti kapan tamu ini akan datang, dan kita juga tidak tahu pasti kapan tamu ini akan berpamitan. Pembatasan sosial yang dipercaya sebagai salah satu cara untuk mencegahnya ternyata berdampak luas di mana-mana. Apa dampaknya bagi produktivitas kerja kala perusahaan mengharuskan karyawannya bekerja dari rumah saja? Lalu, apa akibatnya bagi laporan keuangan, neraca, serta rugi laba kala kita tahu daya beli masyarakat turun secara serta-merta? Lantas, apa dampaknya pula bagi kegiatan operasional perusahaan selanjutnya? Kalau kita melihat membuka mata, data pasien corona di Indonesia tak kunjung mereda. Baiklah, saat ini Anda semua sudah berada di tempat yang tepat. Karena disinilah sudah hadir bersama dua orang narasumber yang terpercaya. Namun sebelum saya memperkenalkan narasumbernya, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama lengkap saya Siti Nuryani Khasana, saya dari InPartner Academy. Sebelum saya bergabung dengan InPartner Academy, saya bekerja di Bank Mandiri dan di Taspen Persero. Kemudian saya baru bergabung dengan InPartner ini dan juga mengajar di beberapa universitas di Yogyakarta. Di slide saya juga ada alamat email. Jadi kalau ada yang berminat untuk menghubungi saya, berkonsultasi seputar bisnis manajemen, ekonomi, akuntansi, pemasaran, investasi, UMKM, dan kewirausahaan, silahkan bisa menghubungi saya di email. Nah, untuk selanjutnya saya akan membacakan CV dari narasumber kita yang pertama. Yang pertama adalah Bapak Priyanto Sudarsono, atau saya biasa memanggil beliau Pak Pri. Pak Pri ini adalah seorang ahli di bidang capital market. Pengalamannya sudah 20 tahun lebih, dan saat ini aktif sebagai managing in partner. Kemudian beliau juga mengajar di Universitas Prasetya Mulia. Dan sebelum-sebelumnya beliau mempunyai banyak sekali pengalaman kerja. Sebelumnya beliau adalah former director dari PT Principal Asset Management, Vice President PT Dana Reksa Investment Management, dan masih banyak lagi. Beliau menamatkan S2 dari Universitas Gadjah Mada dan juga memiliki beberapa award. Di antaranya adalah sebagai Most Astute Investor dari The Asset Benchmark Research Hong Kong. Kemudian yang kedua adalah Bapak Kameswara Natakusuma. Beliau ini juga seorang ahli di bidang insurance. Kurang lebih 20 tahun sudah berkecimpung di industri ini. Beliau ini adalah lulusan S2 Monash University dan saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Universitas Pajajaran. Untuk saat ini beliau itu adalah aktif sebagai CEO PT MEI dan juga advisor di Level Indonesia. Dan sebelumnya beliau juga menjabat sebagai former director dari AXA General Insurance. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menuju ke narasumber yang pertama, yaitu Pak Pri. Selamat sore, Mbak Siti Nuryani. Terima kasih sudah membacakan CV saya. Mungkin saya minta akses untuk presentasi karena saya ada beberapa slide presentation. Pak Pri, apa kabarnya hari ini? Baik, sangat baik sekali. Oh ya, sehat ya Pak ya, sehat selalu Bapak. Alhamdulillah sehat. Thank you. Kita work from home, protokol kesehatan.
Oke, iya, Oke, siap. Iya. jadi oke, saya mulai aja ya Gimana? presentasinya dari saya. Oke, silahkan Jadi Pak Pri. jadi ya bicara mengenai apa namanya impact dari pandemik ini, tentunya kalau di negara kita sendiri tentunya adalah pertumbuhan ekonomi yang melambat gitu. Dan di sini kita bisa lihat bahwa pada kuartal 1 dan kuartal 2 memang pertumbuhan ekonomi kita melambat ya. Jadi kalau kita lihat quarter on quarter ini di bawah Q1 Q2 minus 2,4 sama minus 4,19 minus 4,19. Dan kalau secara teori ya ini kita sudah memasuki masa resesi sebenarnya, atau yang disebut dengan technical recession. Dan beberapa sektor memang kalau saya lihat yang mendorong perlambatan ekonomi itu adalah pertama transportation dan pergudangan. Ini bisa dilihat di chart yang sebelah kanan ini. Kemudian diikuti oleh akomodasi dan makanan dan minuman. Nah, itu yang kontribusinya besar untuk perlambatan ekonomi kita. Tapi Indonesia itu tidak sendiri loh sebenarnya gitu kan ya, perlambatan ekonomi kita gitu. Walaupun kita negatif minus 5,3. Nah, kalau kita lihat negara lain, terutama di Asia, ini kita lihat Filipina itu minus 16%, Singapura itu minus 13%. Di sini data yang belum ada itu pertumbuhan ekonominya Malaysia itu minus 18%. Di samping kalau kita lihat di Eropa banyak sekali negara-negara yang memang pertumbuhan ekonominya malah mencapai minus 22% ini. Kita lihat Spanyol ya, Bapak Ibu. Nah, jadi Indonesia itu sebenarnya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia, baik di Asia maupun di Eropa dan di Amerika juga, ini Meksiko minus 18%, sebenarnya masih cukup bisa bertahan gitu. Kenapa? Karena kita memang drivernya adalah pertumbuhan ekonomi kita dari konsumsi. Nah, kemudian ini yang penting sebelum kita masuk bagaimana company itu merespon pandemik ini. Nah, ini yang kita lihat di sini, ini adalah sistem-sistem yang memang terdistract gitu. Terdistract oleh COVID-19, adanya COVID-19. Contohnya aja misalnya saya lihat ini ada store closure ya. Store closure, delivery restriction, travel bans. Nah, ini dari sisi transportation itu merusak mengganggu alur transportation. Kemudian juga yang penting adalah sebenarnya ini demand shock kalau saya lihat, dan supply chain disruption. Nah, itu yang nanti akan pengaruhnya terhadap perusahaan itu sangat besar ya, terutama dari sisi revenue. Kemudian juga di sini banyak ya, mungkin ada kemungkinan layoff, kemudian ada bank crisis, kemudian itu pengaruhnya juga terhadap investment, mungkin itu juga berpengaruh. Jadi kurang lebih inilah sistem-sistem memang yang yang terpengaruh akibat COVID-19. Nah, memang perlambatan ekonomi itu kalau kita lihat bottomnya April ini recovery pattern-nya di beberapa negara kalau dibuat secara grafik seperti ini, dan Indonesia juga kurang lebih sama gitu. Di bulan April itu kita bottom, sehingga sudah bottoming out. Kita sekarang sudah masa fase naik, fase rebound. Tapi kita lihat ini PSBB PSBB yang tahap kedua ini kemungkinan biasanya akan memperlambat pertumbuhan lagi gitu kan ya. Atau mungkin ada yang bilang, ini second wave gitu. Yang takut kan kemarin kita itu terjadi second wave, dan mungkin yang saat ini kita terjadi terutama di wilayah DKI Jakarta ya. Kurang lebih ini pattern-nya. Nah, ini kemudian juga ada sistem-sistem memang yang terpengaruh tadi. Ini kalau saya ambil dari Dana Reksa Research Institute. Ini teman-teman dari DRI mendefinisikannya seperti ini, ada 6 area ya gitu. Tapi saya coba untuk
Jadi analisisnya Baldwin tadi dan beberapa dari ekonom-ekonom coba saya gabung. Kira-kira apa saja sih yang di sistemnya itu yang kira-kira akan terpengaruh. Pertama adalah supply chain tentunya. Supply chain di sini saya contohkan misalnya ada fiber optik. Nah, fiber optik itu memang provinsi Hubei di Cina itu adalah pusatnya memproduksi fiber optik. Nah, jika itu sebagai pusat produksi fiber optik, tentunya dari sisi supply ke negara-negara ekspornya tentu akan berpengaruh. Juga di sebelah kanan ini saya lihat ada yang biru, itu tentang auto parts ya. Jadi auto parts itu China itu ternyata one of the country yang yang dia produce parts of auto parts. Contohnya ini SUV ya, SUV di China. Dan ini yang salah satu contoh ya teman-teman. Jadi negara Meksiko itu dia mengekspor mobil ke Amerika Serikat. Jadi Mexican car disebutnya. Tapi kalau bilang Amerika, saya mau mengurangi ketergantungan sama China gitu. Tapi Amerika mengimpor mobil dari Meksiko, which is sebenarnya mostly under deal-nya itu atau spare part-nya itu dari China, barang-barang Meksiko itu. Nah, jadi ini juga akan berpengaruh gitu karena memang pada saat itu yang pertama mendapatkan pandemik tentunya China. Kemudian yang kedua adalah demand shock. Nah, demand shock ini akibatnya misalnya saya beri contoh misalnya fluktuasi harga komoditi ya, ada oil terus CPO. Oil waktu itu sempat turun ke 20 bahkan CPO juga turun. Nah, sekarang kalau nggak salah sudah memang oil itu sudah naik lagi ke 39 US dollar per barrel gitu. Nah, itu yang pengaruhnya terhadap demand shock. Kemudian yang ketiga yang harus kita lihat adalah currency volatility. Pasti ya kemarin currency Indonesia juga sempat melemah, rupiah itu sempat melemah sampai ke 15 ribuan ya. Sekarang sudah menguat lagi, sudah menguat ke mendekati sekitar 14.200, tapi kemudian melemah lagi gitu karena ada PSBB ini. Nah, ini contohnya. Jadi saya ingin memperlihatkan supply chain saja. Jadi ini di sebelah kiri gambar yang ini ada China. China ini dia hubungan dagangnya kemana? Supply-nya itu kalau ke Amerika, kalau ke Euro itu besarnya itu ke Italia dan Jerman ya. Italia dan Jerman. Kemudian ada ke Turki. Nah, Indonesia juga Indonesia. Nah ini Indonesia. Jadi Indonesia ada IDN ini. Jadi China hubungan dagangnya ke Indonesia dan Korea. Ini untuk yang tekstil. Sehingga kalau supply chain-nya rusak di China, tentu ini akan merusak ke negara-negara Eropa melalui Italia dan Jerman dan Turki. Indonesia di sini hubungannya sama Korea gitu. Kemudian juga ini information communication technology. Nah, China hubungannya sama siapa? Sama Jerman. Kalau di di Eropa, kemudian di Indonesia juga langsung ya China. Kalau ICT, kemudian Indonesia juga dapat pengaruh dari Jepang. Jadi semacam inilah networknya, linkage-nya di global itu dari tekstil dan ICT, sehingga kalau rusak di satu negara itu bisa dampaknya rusak ke negara lainnya. Kemudian yang keempat adalah tadi tentunya adalah perubahan atau adjustment dari fiskal dan monetary policy ya. Kita tentu kita tahu bahwa monetary policy Indonesia kan mungkin sekarang sudah turun cukup dalam ya, sampai 4%, dan opportunity-nya ada yang bilang stay, tapi ada yang bilang juga mungkin kita perlu cut lagi 1 atau 2 kali gitu. Kemudian juga expansionary fiscal policy ya, kita lihat sekarang kita fiscal policy-nya expansionary, kita sudah defisit cukup dalam, mungkin tahun ini
minus 6% gitu, sekitar 6 poin something persen. Kemudian juga kemungkinan tahun depan juga akan masih defisit sampai 5%. Kemudian yang kelima adalah kaitannya dengan capex gitu ya, dengan foreign direct investment juga gitu, karena adanya COVID-19 ini mungkin banyak perusahaan-perusahaan yang menahan dulu gitu ya, menahan dulu investmentnya. Bisa jadi mereka mengurangi atau mereka juga postpone investment mereka gitu, termasuk investment flow yang ada di Indonesia gitu. Kemudian yang keenam adalah tentunya tadi travel ban, dan ini memang sedikit mengganggu atau banyak ya, bahkan mengganggu arus transportasi barang gitu. Kemudian yang ketujuh, nah dari sisi industri, dari sisi makro ya, ini sekarang dari sisi company memang kita lihat company sudah harus siap-siap gitu dengan bisnis contingency plan-nya gitu kan. Sejak awal banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan pekerjaan secara remote gitu. Ada juga yang dan kemudian juga harus menggunakan shift, kemudian juga tentunya mereduce, itu mempengaruhi jam kerja. Dan tentu ada polisi-polisi lainnya, nomor 8 ini yang harus di-adjust oleh perusahaan ya dalam menghadapi COVID-19 ini. Oke, jadi itu tadi secara makro bagaimana kemudian sistem yang harus dirubah itu seperti apa. Nah, sekarang ini kita masuk ke company-nya. Jadi secara internal company-nya, bagaimana sih kita meresponnya ini kan ya, merespon kondisi-kondisi tadi, yang kondisi lingkungan yang tadi ada gitu. Pertama dari sisi revenue, tentu revenue itu kan pengaruhnya adalah dari quantity dan price ya tentunya. Nah, di sini ada price volatility. Kemudian dari sisi quantity mungkin ada low demand gitu. Jadi penurunan demand. Nah, terus nah ini tentu ada masalah dari sisi recognition juga, gimana kita merecognition revenue kita. Nah, mungkin hal yang mesti kita antisipasi ya, mungkin kita bisa masuk ke long term contract gitu. Kita coba, jadi jangan kontraknya yang short term, tapi masuk ke kontrak-kontrak yang jangka panjang gitu, sehingga fluktuasi jangka pendek kita bisa atasi. Kemudian juga kalau bisa sih find new buyer gitu ya. Jadi kita diversify bayarnya, jangan satu atau dua aja, jangan tergantung pada satu dua buyer aja. Kemudian manage recognitions, ya bisa jadi buyer kita itu mungkin default ya, atau mengalami kesulitan pembayaran ya, mungkin kita mesti manage nih recognition-nya gitu. Jangan terlalu agresif gitu loh, jangan terlalu agresif. Kemudian juga salah satu caranya mungkin kita bisa carry forward kita punya kontrak di tahun lalu. Nah, ini biasanya tuh terjadi di perusahaan konstruksi gitu. Perusahaan konstruksi biasanya mereka kan ada pekerjaan-pekerjaan atau kontrak-kontrak yang belum terselesaikan di tahun lalu. Nah, itu memang bisa di shift ke tahun ini. Nah, itu dari sisi revenue. Nah, terus kemudian contohnya juga dari sisi cash and liquidity. Ya, sekarang kita tahu monetary policy sedang loosening ya. Jadi kalau misalnya ada placement, itu pasti interestnya semakin rendah gitu saat ini. Nah, kemudian kita juga mesti jaga, masalahnya mungkin ada mengenai mismatch financing, kemudian juga masalah liquidity. Nah, ini tentunya kita harus optimize interest, bagaimana cara mengatasinya, optimize interest rate, dan kita lihat sekarang bank-bank yang memiliki kualitas baik gitu ya, kualitas baik. Jadi kita perkuat apa yang disebut dengan kredit analisis gitu. Ya, salah satunya memang indikasinya bisa dilihat dari rating yang disampaikan oleh Pevindo atau Fitch atau Moody's. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat bank yang punya rating yang bagus. Kemudian asset liability management, kemudian kita juga mesti untuk mengatasi cash atau liquidity, kalau bisa kita punya committed bank line gitu dengan beberapa bank. Kemudian trade receivable, nah ini yang kita lihat
ada kemungkinan kualitasnya itu receivable kita akan menurun gitu. Karena memang banyak perusahaan counterparty kita juga yang mengalami masalah dengan cash flow gitu. Jadi kita coba konservatif approach dulu untuk receivable kita. Ya, kalau bisa kita sisihkan the full account ya, yang mana mungkin yang tidak tertagih gitu ya. Kemudian juga kalau bisa kita negotiate with buyer dan differentiate buyer kita. Kemudian dari sisi inventory, nah pastinya inventory kita akan berpengaruh tadi karena ada supply and demand shock gitu kan. Sehingga bisa jadi akan menjadi rendah inventory kita, low to supply shock gitu. Jadi karena ada masalah transportation, barangnya nggak datang gitu, mungkin bisa jadi kan. Kemudian juga tapi bisa juga tinggi juga gitu, high due to demand disruption gitu. Jadi banyak karena nggak ada permintaan, jadi barangnya numpuk gitu kan di gudang gitu. Kemudian ya mungkin ada problem tadi dari delivery problem. Ya jadi untuk yang case yang seperti ini ya kita mesti memang manage gitu ya, kita punya inventory level. Kemudian juga consider juga revenue and cost of carry. Jadi kalau terlalu rendah inventory kita tentu pengaruhnya terhadap revenue nantinya. Tapi kalau terlalu tinggi juga cost of carry-nya juga akan ketinggian gitu kan ya. Itu nggak bagus juga gitu kan. Nah, jadi kita harus benar-benar manage kita punya inventory. Kemudian juga ya kalau bisa kita find alternative source of inventory gitu kan ya. Kita cari supplier, jangan bergantung pada satu supplier aja. Kemudian ya manage transportation, travel ban, ya kita mesti benar-benar dulu waktu PSBB mungkin ada barang kita mesti dilengkapi dengan SIKM ya, dokumen itu mesti kita siapkan dengan benar. Kemudian short term and long term investment securities, ya jadi kalau Bapak Ibu di perusahaan punya investasi di securities ya, di surat berharga, baik short term maupun long term, ya kita mesti aware dengan volatility dan liquidity-nya gitu. Ya langkah baiknya sekarang kita masuk ke agak sedikit defensif lah ya, investment style-nya gitu, jangan terlalu agresif. Itu kalau masuk ke equity ya bisa masuk ke yang low beta stock, dan kalau masuk ke bond tentu yang durasinya lebih rendah. Ini waktunya berapa lama lagi ya, Mbak Siti? Saya masih punya waktu? Halo? 5 menit lagi, Bapak. Oke, sip. Oke, kemudian investment properti. Ya mungkin ada perusahaan-perusahaan yang di investment punya investment di properti. Nah, saat ini mungkin yield-nya itu mungkin menurun ya, karena mungkin ada tenan yang bermasalah gitu ya. Nah, kita juga mesti hati-hati dengan impairment loss gitu pada saat ini. Karena kalau price price-nya sudah turun gitu, di market price-nya turun di bawah harga buku, nah tentu nanti propertinya mesti di impair. Kemudian expense ya, kita mesti prioritas expand mana yang lebih penting gitu, mana yang bisa kita postpone gitu. Nah kalau bisa memang shift from fixed to variable cost. Nah ini memang cukup challenging sih, karena ini nature bisnisnya kan setiap perusahaan akan berbeda-beda gitu kan. Ya kemudian juga manage recognition gitu. Kemudian allocation. Nah ini juga expense karena ini masanya pandemi, kita harus allocate untuk employee healthcare. Mungkin coba saya pilih aja yang penting, mungkin ini masalah capex ya. Kemudian notes and loan payable, ini lebih ke kalau perusahaan punya hutang obligasi atau hutang notes, bisa jadi kan mismatch financing ya, kita mesti benar manage asset liabilities-nya. Kemudian ya kalau memang kita sampai ke masuk ke
kondisi kita memang mengalami solvency yang susah gitu untuk membayar, ya kita harus restructure, which is sebenarnya extend maturity atau lower kita punya kupon. Jadi kita coba bernegosiasi dengan para investor.